Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 4, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami membuat sebuah jurnal yang berjudul Mendeteksi Penyakit Hati Menggunakan Algoritma Dissection Tree. Nah, adapun teman-teman kelompok kami, saya sendiri yaitu Akila Zahra dengan NIM 60200 121 115. Kemudian saya Sofyan dengan NIM 60212 1024. Saya Rahmat Fadirisar dengan NIM 60200121015. Oke, baik. Adapun pembahasan yang pertama dari jurnal kami yaitu pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Penyakit hati merupakan penyakit yang umumnya disebabkan oleh virus. Hepatitis sendiri merupakan penyakit peradangan pada hati atau liver yang dapat disebabkan oleh faktor genetik, infeksi virus, alkohol, dan obat-obatan. Menurut laporan global dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, diperkirakan 58 juta orang di seluruh dunia menderita infeksi penyakit hati kronis dengan sekitar 1,5 juta infeksi baru setiap tahun. Penyakit hati kronis umumnya berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun. Nah, deteksi pada kemudian penyakit liver sulit dideteksi pada tahap awal karena tidak menimbulkan gejala yang jelas. Deteksi dini penyakit hati penting karena membantu memberikan pengobatan yang tepat dan meminimalisirkan dampaknya. Nah, kemudian adapun tujuan penelitian dari kami yaitu penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat diagnosis yang akurat dan efisien pada pasien yang memiliki penyakit liver dengan menggunakan algoritma dissection tree. Tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui akurasi dari algoritma dissection tree. Nah, selanjutnya proses klasifikasi akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Sofyan. Dengan ini saya persilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan terkait materi proses klasifikasi. Kita ketahui bahwa klasifikasi merupakan suatu proses menemukan model yang dapat membedakan dan menggambarkan kelas pada suatu data. Model tersebut terbentuk berdasarkan analisis data pelatihan. Model turunan dapat direpresentasikan dalam beberapa bentuk, antara lain bentuk aturan if-then, aturan pohon, keputusan, aturan rumus matematika, ataupun aturan jaringan saraf. Next. Di dalam klasifikasi juga itu melakukan proses untuk menemukan suatu kelas data pada suatu objek yang belum diketahui berdasarkan data sebelumnya. Klasifikasi termasuk ke dalam metode pembelajaran atau survey karena membutuhkan pembelajaran data sebelumnya untuk menentukan hasil dari data baru. Di dalam klasifikasi ini mempunyai 4 komponen dasar. Yang pertama itu kelas. Itu merupakan variabel yang menjadi label ataupun hasil suatu objek. Kemudian yang kedua itu prediktor. Itu merupakan variabel yang menjadikan atribut dari data yang akan digunakan pada klasifikasi. Kemudian yang ketiga itu training dataset. Itu merupakan data yang telah memiliki label sebelumnya. Dan yang terakhir itu testing dataset, yaitu data baru yang akan dilakukan proses klasifikasi pada klasifikasi ini. Kemudian next. Kemudian metodologi penelitian model Chris-Dems, yaitu berisi daur hidup kegiatan data mining yang terdiri dari beberapa 6 fase. Dapat dilihat pada gambar di samping. Fase pertama yaitu fase business understanding, yaitu fase awal dari model Chris-Dems, di mana fase ini dibutuhkan pengertian akan objek ataupun kegiatan data mining yang dilakukan dan kebutuhan dari perspektif bisnis. Kemudian fase kedua yaitu fase data understanding, yaitu di mana fase ini melakukan pengumpulan koleksi data awal dan melakukan proses pengenalan terhadap data dan tujuan untuk
lebih mengenal dari data yang akan dipakai. Kemudian fase ketiga yaitu fase data preparation, yaitu fase di mana aktivitas-aktivitas untuk menyusun dataset final, yaitu dataset yang akan dijadikan input ke dalam perangkat lunak pada data mining. Kemudian fase keempat yaitu fase modeling, di mana fase ini adalah lakukan pemilihan teknik data mining yang akan digunakan serta mengkolaborasi parameter-parameter teknik data mining tersebut dengan nilai-nilai yang optimal. Kemudian fase kelima yaitu fase evaluasi. Pada tahap ini dimulai pembuatan model data mining yang berkualitas tinggi dari sudut pandang dan data analis. Kemudian yaitu fase ke-6 yaitu fase development, di mana fase ini dilakukan untuk menyusun dan mempresentasikan dari pengetahuan yang didapat dari data-data mining tersebut. Kemudian salah satu keuntungan dari model ini yaitu pada tahap fase dari model, di mana perpindahan maju dan mundur antara fase di setiap yang ada, kemudian dilakukan secara alami dari data mining itu sendiri. Oke, kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat Parji Ishak. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi penjelasan dari teman kami Sofyan. Selanjutnya pembahasan tentang cara kerja algoritma yang akan dibahas oleh teman kami Rahmat Fajri Ishak. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja algoritma. Algoritma decision tree merupakan metode dalam machine learning yang bekerja dengan langkah-langkah tertentu untuk membangun model klasifikasi. Pertama, algoritma menerima input data yang terdiri dari atribut-atribut dan kelasnya, di mana atribut merupakan karakteristik objek dan kelas adalah kategori yang ingin diprediksi. Selanjutnya, algoritma menghitung entropi dari data sebagai ukuran ketidakpastian. Entropi yang tinggi menunjukkan ketidakpastian yang tinggi dalam data. Sementara entropi yang rendah menandakan adanya yang jelas. Setelah menghitung entropi, algoritma decision tree menghitung gain ratio dari setiap atribut. Gain ratio mengukur seberapa besar entropi dapat berkurang jika suatu atribut digunakan untuk membagi data. Atribut dengan gain ratio tertinggi dipilih sebagai atribut yang akan digunakan untuk membagi data menjadi dua bagian. Proses ini dilakukan secara rekursif, di mana langkah-langkah akan diulang untuk setiap bagian data yang dihasilkan setelah pemilihan atribut. Algoritma decision tree terus membagi data hingga semua data diklasifikasikan dan kondisi berhenti terpenuhi. Kondisi berhenti dapat berupa semua tuple dalam simpul memiliki kelas yang sama. Atribut tidak dapat dibagi lagi. Kondisi atau cabang kosong tidak memiliki catatan. Dengan cara ini, algoritma decision tree membentuk struktur pohon keputusan yang dapat digunakan untuk memprediksi kelas suatu objek berdasarkan atributnya. Kelebihan interpretabilitas dan kemampuan dalam menangani berbagai jenis data membuat algoritma ini populer dalam berbagai aplikasi klasifikasi. Nah, selanjutnya yaitu hasil dan analisis yang akan dijelaskan oleh Rahmat Fajri Ishak. Selanjutnya hasil dan analisis. Dari proses klasifikasi di atas, pengamatan terhadap pengaruh jumlah data training terhadap akurasi, khususnya dalam konteks jumlah k-fold validation, menunjukkan kecenderungan positif. Dalam penelitian ini, semakin banyak data training yang digunakan, terdapat peningkatan yang konsisten pada tingkat akurasi prediksi penyakit hati menggunakan algoritma decision tree. Proses k-fold validation dengan meningkatnya nilai K memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terkait kinerja model pada berbagai subsampel data. Hasilnya menggambarkan bahwa penambahan jumlah data training dapat meningkatkan akurasi model. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu algoritma decision tree dianggap relatif cocok untuk kasus mendeteksi penyakit hati dengan akurasi tertinggi sebesar 72,10% pada pengujian K-validation sebesar 7. Algoritma decision tree relatif terpengaruh dengan jumlah data training. Makin banyak data training, maka akurasi yang didapatkan dari proses klasifikasi akan semakin tinggi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok kami.
Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.